الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته وقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu rukun khutbah yang mesti disampaikan khatib, andai tidak ia sampaikan karena lupa atau sengaja, maka batallah khutbah pada hari Jumat. Dan kalau khutbah itu batal, maka berubahlah salat Jumat hari itu menjadi salat fardhu zuhur. Di antaranya usikum wa nafsi bi taqwallah. Khatib pesankan kepada khatib diri sendiri dan kepada seluruh kaum muslimin, bi taqwallah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana letak rasa takut itu? Apakah di tangan, apakah di kaki, apakah di mata atau di telinga? Nabi menunjukkan tempatnya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takut itu letaknya di dalam hati. Takut itu tidak nampak di mata, tapi efeknya dirasakan orang lain. Takut itu tidak bisa disentuh tangan, tapi dampak dari takut itu selamat tangan orang lain, baik dari mengganggu maupun diganggu. Itu karena ada rasa takut di dalam hati. Kita semua laki-laki yang baligh, berakal, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kalau mau kita bisa kunci kamar tidur, tidak ada orang memaksa kita untuk datang ke rumah Allah ini. Lalu kenapa itu tidak kita lakukan? Masih ada rasa takut di dalam hati. Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan sholat Jumat tahunan karena menyepelekan panggilan agama Allah, tidak mengikuti aturan Allah, Allahu ala qalbi, Allah mengunci, Allah menutup hatinya. Rasa takut itulah yang membuat kita melawan. Mungkin banyak yang belum makan, tapi dia dulukan sholat. Mungkin banyak yang sibuk, tapi dia luangkan waktu setengah jam, 20 menit mendengarkan khutbah Jumat, sholat beserta zikir dan doa 10 menit, setengah jam dia luangkan waktu di tengah kesibukannya. Apa yang membuat dia melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, ringan datang ke rumah Allah? Masih ada rasa takut di dalam hatinya. Inilah sebenarnya inti daripada ajaran Islam. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Qabil ingin menimpakan batu besar ke atas kepala Habil, sedikit lagi batu itu akan menimpa kepala Habil. Lalu kemudian Habil berkata kepada saudara kandungnya, seibu seayah, tapi memiliki sifat yang berbeda, amat sangat luar biasa. La in basata ilayya yadaka litaqtulani, andai kau mengulurkan tanganmu menimpakan batu besar itu ke kepalaku, ma ana bi basiti yadiya ilayka liaqtulak, aku tidak akan membalas, wahai saudara. Aku
Dijelaskan dalam ayat selanjutnya, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ketika ada seorang laki-laki muda, sehat walafiat, fisik dan mental tidak cacat, datang perempuan, dan ashumaratun lata mansibin wa jamalin, datang seorang perempuan lata mansibin, punya kedudukan, wa jamalin, fisiknya bagus, dia ajak untuk melakukan perbuatan zina. Laki-laki itu menjawab, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ketika istri tuan raja di Mesir mendatangi Yusuf alaihissalam, walaqad hammas bihi wa hamma biha, dia berhasrat kepada Yusuf yang ganteng, dia melihat paras Yusuf yang putih dan tergoda dia. Akan tetapi apa yang dikatakan Yusuf, aku takut kepada Allah. Inilah perbuatan yang menyelamatkan orang dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya kalau ada seorang laki-laki melaksanakan ibadah sholat, isi daripada sholat itu adalah takut kepada Allah. Sejak dia angkat tangannya melafazkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, matanya tertuju kepada tempat sujud, dadanya mengarah ke arah kiblat, hatinya mengingat Allah. Lalu selesai sholat, dia tidak mengatakan alhamdulillah saya sudah sholat, dia tidak mengatakan alhamdulillah saya sudah beribadah, tapi yang dia katakan astaghfirullah, aku takut. Mungkin dalam sholat tadi aku lalai, mungkin dalam sholat tadi aku lupa, mungkin dalam sholat tadi aku tidak mengingatmu. Aku takut kepadamu ya Allah. Tidak ada petugas ambil zakat yang datang ke rumahnya mengambil zakatnya. Tidak ada orang yang menghitung kambingnya. Tidak ada orang yang menimbang gandumnya. Tidak ada orang yang menghisap semua harta bendanya. Tapi dia dengan ringan kaki datang ke badan ambil zakat. Saya hitung sendiri, saya kalkulasikan sendiri, saya bayar sendiri. Apa yang membuat Anda wahai Tuhan membayar zakat? Aku takut kepada Allah. Jadi kalau ada orang beragama, nampak dari penampilannya agamis, religius, tapi tidak ada sedikit pun takutnya kepada Allah, dia perlu mencurigai. Jangan-jangan agama ini hanya penampilan, hanya penampakan, hanya pencitraan. Karena hakikat daripada Islam itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang yang mampu dengan sepenuh kemampuan, tenaga, fisik, mental, siap melakukan perbuatan dosa, tapi kemudian tidak jadi dia lakukan karena dia takut kepada Allah, itulah yang akan membuat dia mendapatkan naungan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi, ada 7 golongan yang akan dapat naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini orang begitu berani melawan aturan-aturan Allah. Perempuan dengan entengnya membuka rambutnya di depan mata orang lain yang bukan mahramnya. Dia sholat juga, dia baca Quran juga, dia berzikir juga, dia puasa juga. Di mana rasa takutnya? Bukankah inti dari puasa itu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Akhir stasiun, tujuan akhir visi misi dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Salat, apa isi daripada salat itu? Akhir daripada salat itu, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat yang membuat orang takut melakukan perbuatan keji dan munkar. Apa isi daripada haji itu? Uangnya hilang.
demi untuk mencapai Baitullah. Dia katakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa sebenarnya isi daripada tawaf, sa'i, melontar jumrah, tahallul? Apa yang diinginkan Allah dengan putar-putar, lari-lari, lontar-lontar? Tak lain tak bukan faman farada fihinnal hajja. Siapa yang sudah melaksanakan haji, maka takutlah dia melakukan perbuatan fala rafasa, tidak melakukan pelecehan seksual, wala fusuqa, tidak melakukan perbuatan fasik, wala jidala, tidak melakukan perbuatan jidal. Lidahnya tidak lagi kasar, menyinggung perasaan orang, sumpah serapah, caci maki. Itulah isi daripada Islam. Jadi kalau Anda kaum muslimin ilmunya banyak, ibadahnya banyak, orang mengenalnya sebagai orang yang soleh, tapi sedikit pun tak ada rasa takut kepada Allah, inilah yang kita khawatirkan. Jangan-jangan kita ini lain yang ada di dalam, lain yang ada di luar. Orang yang begini dikatakan Allah, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Mereka di dalam keraknya api neraka. Yang paling pertama ditegur Allah dalam hal ini adalah ulama, para khatib, orang yang memberikan nasihat, tausiah. Selama ini dianggap sebagai orang baik. Adakah rasa takut itu di dalam hati sehingga dengan rasa takut itu kata-kata yang membangkitkan rasa takut diucapkan dari mulut, tidak sampai ke hati, tapi ucapan rasa takut yang disampaikan oleh orang yang takut kepada Allah, itulah yang membangkitkan rasa takut. Mengapa sahabat Nabi itu takut kepada Allah? Karena yang mengajaknya takut itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang amat sangat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Introspeksi diri hari Jumat, sepekan sekali, hari yang dipilih Allah Sayyidul Ayyam, hidup dari segala hari. Kalaulah suami takut kepada Allah, dia tidak akan menganiaya istrinya. Kalaulah istri takut kepada Allah, dia tidak akan menganiaya, mengganggu hak suaminya. Kalaulah orang tua takut kepada Allah, dia tidak akan menzalimi anak-anaknya. Kalau anak takut kepada Allah, maka dia tidak akan durhaka kepada orang tuanya. Kalaulah rakyat takut kepada Allah, dia tidak akan membeberkan, membuka aib cacat pemimpinnya. Kalau pemimpin takut kepada Allah, dia tidak akan memakan hak rakyatnya. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanat. Dia letakkan amanah itu pada tempatnya. Wa idza hakamtum bainan nas, kalau dia menghukum orang, antahkumu bil adli, dia hukum dengan sifat adil. Takut itulah yang membuat Umar bin Khattab memikul gandum di atas pundaknya, lalu dia cari fakir miskin, karena lebih baik memikul di dunia daripada mencari di akhirat. Takut itulah yang membuat Umar bin Abdul Aziz mengutip zakat, lalu dia bagikan sampai tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat, karena semuanya sudah hidup mapan dan makmur. Takut itulah yang membuat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, dia langsung bergegas kembali ke rumahnya mencari amanah yang lupa terbagikan dari harta rampasan perang. Takut itulah yang membuat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai perang Badar, ketika Fatimah datang, wahai ayahanda, engkau mendapatkan harta rampasan perang yang banyak, banyak budak-budak apa saya, Allah bagikan ke saya anakmu yang kau sayangi. Tapi Nabi takut kepada Allah, kelak dia akan diminta pertanggungjawaban. Sekecil apa? Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fu'ad hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan ditanya, semua akan disoal, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, sebesar butiran debu, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tapi tak semua nasihat itu mendatangkan ketakutan. Tidak semua bacaan Al-Quran yang dibacakan qari mendatangkan ketakutan. Ada nasihat yang tidak berbunyi, ada nasihat yang tidak berhuruf. Maka lihatlah kematian. Wa kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Pandang jenazah dalam-dalam, antar dia ke tempat pemakamannya yang dikatakan orang tempat peristirahatan terakhir, namun justru berubah menjadi azab pertama, akan disusul dengan azab berikutnya. Sambut dia dari tempat yang kecil dan sempit itu, tempat yang paling gelap, tempat yang paling sejuk dan menakutkan itu. Akan terasa getarannya di dalam hati. Belum juga datang rasa takut. Mintalah kepada Allah, jangan-jangan kita sudah termasuk dalam orang-orang khatamallahu ala qulubihim, hati sudah terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat, wa ala absarihim ghishawa, mata sudah tertutup, tak dapat lagi membuka pintu hidayah. Maka kita selalu meminta, Allah tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati kami ba'da idh hadaitana. Mari kita merenung sejenak, sebesar apa rasa takut itu ada di dalam hati kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur